Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun berada, marilah kita mencoba mengikuti video dari ahli filolog berikut ini. Apakah dokumen mengenai tokoh yang bernama Ubaidillah itu memang eksis pada dokumen awal sezaman dengan sang tokoh ini? Jawaban saya tidak ada. Tidak ada. Dari yang disampaikan oleh beliau ahli filolog bahwa membahas tentang nasab ba'alwi habaib Indonesia, terutama tokoh utama Ubaidillah, ini tentunya memang menjadi sebuah penelitian khusus bahwa setiap tokoh yang terkenal dari seluruh tokoh-tokoh yang ada di Nusantara ataupun tokoh-tokoh internasional itu harus berdasarkan manuskrip atau catatan-catatan kuno bahwa mereka itu telah dikisahkan oleh beberapa orang pada masanya. Jadi seperti tokoh Ubaidillah dari tokoh para habaib Indonesia terutama ini, menurut pandangan beliau Ustadz Ali, ahli filolog ini, bahwa tidak ada catatan atau manuskrip yang menunjukkan bahwa Ubaidillah pada masanya yaitu adalah seorang tokoh yang menjadi catatan sejarah, artinya fiktif, tidak ada. Maka dengan demikian kesimpulannya bahwa sebenarnya tren atau terkenalnya Ubaidillah ini baru di abad 9 atau 10. Sedangkan masa kehidupan beliau itu ada di abad ke-4-5. Dan baru tren setelah 500 tahun lebih itu baru sejarahnya muncul. Inilah yang dikatakan tidak ada dukungan secara eksternal dari catatan atau dukungan dari luar tentang catatan tokoh Ubaidillah. Berarti kalau tidak ada catatan-catatan ini berarti fiktif, kayak tokoh ini memang tidak ada secara filologi. Nah, ini sesuai dengan tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, sangat sinkron. Yang mana tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani mengatakan bahwa selama abad keempat dari hidupnya Ahmad bin Isa yang dikatakan mempunyai anak Ubaidillah, ini mulai abad keempat, 5, 6, 7, 8, 9 tidak ada yang mencatat bahwa Ubaidillah ini adalah anak dari Ahmad bin Isa. Jadi yang ditulis apa? Ahmad bin Isa punya anak 3 tanpa Ubaidillah, yaitu yang satu Muhammad, yang kedua Ali, yang ketiga Husain. Tidak ada nama Ubaidillah. Dari abad keempat, 5, 6, 7, 8, 9. Setelah 500 tahun lebih ini tidak ada tokoh yang bernama Ubaid, atau anak dari Ahmad bin Isa tidak ada yang bernama Ubaid. Ini sinkron dengan yang disampaikan oleh profesor ahli filologi yaitu Ustadz Ali tadi itu. Karena filologi ini memang sebuah kajian atau sebuah studi yang meneliti seluruh yang berkaitan dengan tokoh-tokoh terkenal atau dengan sejarah-sejarah apapun yang sudah diakui secara nasional ataupun internasional, harus berdasarkan catatan-catatan kuno. Sahabat muslim dimanapun berada, sebagai suatu wawasan bahwasanya Kiai Imad juga mengatakan
bahwa tokoh Ubaidillah ini bisa dianggap fiktif karena tidak ada sejarah sebelumnya. Adanya sejarah itu adalah sejarah yang ditulis secara internal, yang ditulis secara khusus dari keluarga Ba'alwi atau dari keluarga khusus Ubaidillah Ba'alwi tersebut. Tidak ada dukungan dari sejarah luar atau manuskrip dari luar. Maka dari itulah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani meyakini 100% bahwa nasab Ubaidillah atau Ba'alwi Habaib Indonesia pasti 100% putus nasab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yakin, bahkan hakul yakin. Sahabat muslim dimanapun berada, tetap bersemangat demi sebuah kebenaran. Kalau tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani atau Ustadz Ali Manahem ini bisa menjawab atau menemukan manuskrip terkait Ubaidillah, tokoh yang terkenal di kalangan Ba'alwi ini, maka kita wajib mengikuti apabila memang ada manuskrip atau sejarah yang mencatat beliau itu ada, yang didukung dari data-data eksternal, bukan hanya dari kalangan Ba'alwi. Tapi kalau tesis Kiai Haji Imaduddin Usman dan juga Ustadz Ali atau Manahem Ali ini belum menemukan catatan-catatan itu, bisa dipastikan tokoh Ubaidillah ini adalah tokoh fiktif, sehingga dikatakan Ubaidillah ini adalah pasti bukan keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan kajian kitab nasab, sejarah, dan ahli filolog yaitu Ustadz Manahem Ali, semacam itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.